Tetapi keterangan Ali bin Abi Thalib ini maksudnya adalah tidak ada yang seperti indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik sebelum maupun sesudahnya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga umur serta taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memanfaatkan umur kita bisa memanfaatkan kesehatan tersebut untuk jalan-jalan kebaikan, untuk bertafaqquh fiddin, sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala lewat saluran yang kita cintai ini. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar akhlak, kepribadian dan fisik Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang mengaku mencintai beliau, tentu dituntut sebagai bentuk konsekuensi cinta kita adalah mengenal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai sesuatu adalah ia mengenal apa yang ia cintai. Bagaimana mungkin ia jatuh cinta pada sesuatu yang tidak ia kenal? Orang yang tidak mengenal sesuatu cenderung ia akan memusuhinya. Man jahila syai'an a'dahu. Siapa yang tidak mengetahui sesuatu, maka cenderung ia akan memusuhinya. Maka sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang mengaku mencintai beliau, maka sudah sepantasnya ya kitalah yang paling harus untuk membuka lembaran-lembaran kehidupan beliau, lembaran-lembaran sunnah beliau, termasuk yang paling penting yang direkomendasikan ulama kita Abrul Qurun selama berabad-abad adalah kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, yang di dalamnya selain bagaimana fisik Rasulullah, bagaimana akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lebih komprehensif untuk kita mengenal bagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab yang pertama, yaitu bab seputar fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai hadis yang keempat. Pada kesempatan kali ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita
memasuki hadis yang kelima. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang terdekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tawil wala bil qasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan juga bukan orang yang pendek. Ya, beliau orang yang pertengahan. Syathnu al-kaffain wal qadamain. Ya, telapak tangan beliau, ya, dan kaki beliau itu syadh, besar, ya, nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Dokhmu ar-ra's, ya, kepala beliau juga besar yang proporsional. Dokhmul karodis, ya, sendi-sendi tulang beliau juga besar. Tawilul masrubah, ya, beliau memiliki bulu-bulu halus di dada beliau yang memanjang, ya, biasanya dari dada turun sampai ke pusar. Idza masya takaffa'a takaffuan, ya, ka'annama yanhatu min sabab. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, seperti beliau berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, kemudian lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat sebelumnya dan setelahnya yang semisal, yang seperti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keenam juga dengan hadis yang semakna jamaah sekalian. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Abi anil Mas'udi bihadzal isnad nahwahu wa bima'nahu. Ya, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis kali ini adalah hadis dari orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Dua hadis yang pertama diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, kemudian dua hadis berikutnya Bara' bin Azib. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dari beberapa orang sahabat, ya, yang meriwayatkan tentang bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keterangan yang sama di antara mereka. Ya, ada informasi yang serupa, ya, di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara orang yang paling pertama menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau. Ya, di antaranya, ya, Khadijah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Kemudian dari sahabat beliau Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian dari anak angkat beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, dan dari kalangan remaja anak-anak yang paling awal memeluk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dipelihara sejak usia 8 tahun oleh Abu Thalib, ayah dari Ali, sehingga ia sangat dekat sekali dengan putra Abu Thalib, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, belum lagi saat Ali menjelang dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Semakin dekatlah hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat terdekat, orang yang awal-awal memeluk Islam, juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah membahas manaqib Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ya, bagaimana kedekatan beliau dengan Rasulullah sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali adalah bagian dari diriku dan saya adalah bagian dari Ali. Ya, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda keimanan adalah mencintai Ali bin Abi Thalib, dan di antara tanda kenifakan, ya, kemunafikan adalah membenci
membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Orang yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga persaksiannya ini ya menunjukkan ya bagaimana penting ya dari persaksian seorang Ali, ya, orang yang terdekat tentu saja yang paling tahu ya bagaimana keadaan seseorang. Kata Ali bin Abi Thalib, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tawili wala bil qasir. Nah, ini sama persaksian dengan sahabat yang lainnya. Ini seragam dari Anas bin Malik, Bara bin Azib, dan juga Ali bin Abi Thalib. Mereka sepakat bahwa Rasulullah bukan orang yang tinggi jangkung, juga bukan orang yang pendek. Ya, beliau pertengahan agak tinggi, tetapi relatif pertengahan. Ya, postur yang ideal bagi seorang manusia. Ya, dan meskipun ya, hal ini sifatnya jibili, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang harus diikuti. Ya, mungkin Allah menakdirkan kita tinggi jangkung, atau Allah menakdirkan kita pendek sehingga kita mau berusaha seperti Rasulullah dengan postur yang ideal. Ini tidak harus, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Ini sudah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukanlah suatu sunnah ya orang yang pendek kemudian berusaha untuk meninggikan badannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita apa yang Allah karuniakan kepada kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaruniakan kepada kita warna kulit tertentu, mengaruniakan kepada kita postur tertentu, kemudian hidung ya yang berbeda mungkin dengan etnis dan bangsa yang lain. Ya, ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya untuk senantiasa kita syukuri, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah mengukur kita dari fisik-fisik kita. Ya, bukan hal tersebut yang menjadi indikator kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak pernah menilai kita dari fisik-fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah menilai kalian melihat pada fisik-fisik kalian. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak pernah membeda-bedakan kita dari harta kita. Ya, bukan indikator di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu lebih dicintai oleh Allah kalau ia kaya raya. Bukan juga indikator di sisi Allah Subhanahu wa taala orang itu rupawan, orang itu memiliki fisik yang baik. Itu tanda bahwa ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi indikator, kata Rasulullah, walakin yanzur ila a'malikum wa qulubikum, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Akan tetapi yang menjadi indikator di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah track record kita, amalan-amalan kita, dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati-hati kita. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seragam ya persaksian Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lainnya bahwa Rasulullah bukan orang yang tinggi jangkung, juga bukan orang yang pendek. Meskipun fisik ya bukan ya suatu indikator di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan keutamaan kepada hamba-hamba yang dipilihnya untuk diberikan fisik yang bagus, fisik yang rupawan, fisik yang indah. Dan tentu saja ya di antara makhluk Allah yang indah tersebut, yang diberikan fisik yang rupawan, yang luar biasa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syadnu al-kaffain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memiliki telapak tangan ya wal qadamain, dan kaki yang besar. Ya, dan ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa ya kuatnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, dokhmul ra'si wa dokhmul karadis. Kepala beliau besar yang proporsional, dan ya sendi-sendi tulang beliau juga kuat dan besar. Ini menunjukkan ya bagaimana postur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang relatif besar, yang proporsional, menunjukkan kuatnya beliau. Kaf beliau, telapak tangan beliau
itu besar, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orangnya pekerja keras. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tipe pemimpin yang bukan cuma nunjuk kiri dan nunjuk kanan saja. Ya, tapi kadangkala beliau turun langsung menyertai kerja-kerja sahabatnya menggali parit, beliau ikut. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan keumatan beliau turun langsung, beliau capek, beliau hijrah, ya bukan ya sekedar ya membaca bacaan tertentu baru terjadilah apa yang terjadi. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerja-kerja beliau adalah kerja-kerja manusiawi yang bisa diikuti oleh manusia yang lainnya. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang dikarunia mukjizat, ya dengan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, ya, yang tidak bisa diikuti. Seperti ia bisa memerintah bangsa jin dalam sekejap mata, apa yang diinginkan kemudian nampak di depan matanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan kepada kita bahwa usaha-usaha yang beliau lakukan adalah usaha-usaha yang manusiawi yang bisa untuk diikuti. Beliau berhijrah, capek beliau. Ya, 7 hari 7 malam perjalanan dari Jabal Thur sampai ke Kuba. Ya, kemudian beliau capek, beliau dikejar. Ya, bukan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ia bisa memerintah bangsa jin dalam waktu sekejap sampai ia misalnya ke Madinah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalaninya dengan manusiawi, ya, dan bisa diikuti oleh umatnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaf beliau, telapak tangan beliau itu goliv. Ya, dan ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, juga ditambah informasi ya dari Anas bin Malik bahwa meskipun beliau pekerja keras, telapak tangan beliau besar, ya, yang proporsional, ya, tetapi tangan beliau ternyata halus. Ya. Kata Anas bin Malik, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana aliyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut, lebih halus dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun besar yang proporsional, goliv, tetapi ternyata tangan beliau sangat halus sekali. Ya, sangat lembut sekali. Bahkan kata Anas bin Malik, saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan kita manusia biasa pada umumnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia biasa, ya biasanya kalau ada orang yang tangannya lembut itu biasanya orangnya malas kerja mungkin. Ya, atau kalau biasanya orangnya pekerja keras, ya, mobilitasnya tinggi, kerjanya berat, biasanya tangannya itu kasar. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pekerja keras, mobilitasnya sangat tinggi, di waktu yang sama Allah menjaga fisik beliau, sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah menyentuh harir, menyentuh sutra yang lebih lembut dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bentuk penjagaan dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pekerja keras, mobilitasnya tinggi, ya, tetapi bahkan tangannya sekalipun itu terjaga dengan tangan yang lembut. Kemudian, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini ada keterangan baru, yaitu tawilul masrubah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, itu memiliki bulu-bulu halus di dada beliau yang memanjang sampai biasanya ke pusar. Ya, dan ini tentu saja maklum, kita ketahui pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi etnis tertentu, ya, itu biasa memiliki bulu-bulu halus di dadanya, terutama orang-orang etnis Arab. Ya, biasanya ia memiliki, ya, bulu-bulu baik di mukanya berupa cambang dan lihyanya, jenggotnya, ya, maupun juga bulu-bulu halus di dadanya. Berbeda dengan etnis yang lain, ya, kadangkala ada yang, ya, tidak ada cambang, tidak ada jenggot, juga tidak ada bulu-bulu halus di dadanya. Tetapi lumrahnya biasanya memang orang-orang Arab itu memiliki hal yang demikian, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau memiliki bulu-bulu halus di dadanya yang memanjang, ya, sampai ke pusarnya.
idza masya takaffa'a takaffuan. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan seperti berjalan dari tempat yang tinggi. Ya, dan kita sudah menjelaskan apa faidahnya. Ya, seperti berjalan dari tempat yang tinggi. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam relatif cepat. Ya, relatif cepat. Itu menunjukkan bagaimana produktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya tidak banyak dihabiskan untuk di jalan. Ya, waktunya tidak banyak dihabiskan untuk sekedar yang sifatnya sarana saja. Ya, sehingga jalan beliau cepat. Ya, terutama orang-orang memang yang dituntut dengan mobilitas yang tinggi, pekerjaan yang harus fast moving, ya harus cepat sekali pergerakannya. Ya, maka termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang loyo jalannya. Ya, karena kadang beberapa orang jalan pun tidak semangat. Ya, jalan loyo, ini yang tidak disuka oleh Umar ibn Khattab. Apalagi kalau yang seperti itu adalah pemuda yang seharusnya energik, yang spiritnya tinggi, tapi kalau sudah loyo ini sangat tidak disukai oleh Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jalannya Rasul juga bukan cepat, ya cepat yang seperti orang kesurupan, ya cepat yang tidak elok dilihat. Ya, tapi beliau cepat tetap dengan proporsional dan tentu saja indah, ya tetap terlihat. Kemudian di antara sifat jalannya Rasulullah seperti orang yang berjalan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah adalah beliau biasanya menundukkan pandangan. Ya, karena biasanya orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat rendah itu biasanya menundukkan pandangannya, dan ini tentu saja adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap kita umatnya untuk menjaga pandangan kita. Ya, terutama pada saat di luar rumah, di jalan. Ya, karena di antara hal-hal yang bisa mengotori hati, Wallahul Musta'an, adalah apa yang diserap oleh mata kita. Apa yang dilihat oleh mata kita, hal-hal yang seperti itulah yang bisa mengotori hati kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berjalan, ya beliau menjaga pandangannya. Kemudian Ali mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Maksudnya apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sayyiduna Ali tidak pernah melihat sesuatu yang serupa dengan indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kala juga ada lafaz yang mengatakan, saya tidak pernah melihat yang seperti fulan, tapi dari sisi yang negatif. Ya, tidak ada yang samanya dari sisi negatif. Tetapi keterangan Ali bin Abi Thalib ini maksudnya adalah tidak ada yang seperti indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan ini sejalan juga dengan informasi dari sahabat-sahabat yang lain yang mengatakan, lam ara syai'an mithla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tidak pernah melihat sesuatu yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, hadis yang ketujuh, Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Ahmad bin Abdata Ad-Dobbi Al-Basri, wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid. Qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar ibn Abdullah maula Gufrah qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin waladi Ali bin Abi Talib qala kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Ali bin Abi Talib kalau ia menggambarkan, mendeskripsikan, menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang tinggi jangkung. Ini sejalan dengan hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa Rasulullah orangnya relatif tinggi, tetapi bukan tinggi yang jangkung, tinggi semampai. Kemudian wala bil qasiril mutaraddid.
Ya, beliau bukan juga orang pendek. Ya, tapi postur beliau kana roba'atan, adalah ideal minal kaum, kalau dibandingkan dengan orang-orang lain. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki postur tubuh yang sangat ideal, yang indah. Lam yakun bil ja'dil qatat wala bisabti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu ya tidak keriting, ya, apalagi sampai keribu. Juga rambut beliau itu tidak lurus seperti rambut perempuan, ya, lurus kaku. Tapi bagaimana rambutnya Rasulullah? Kana ja'dan rajila. Rambut beliau itu berombak, ya, bukan keriting, bukan juga lurus, ya, tapi ya, jad rajil, ya. Rambut beliau itu seperti rambut umumnya laki-laki yang berombak, ya, bukan keriting dan juga bukan lurus. Ini juga sudah dibahas sejak di hadis-hadis berikutnya yang awal-awal. Walam yakun bil mutahham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang gemuk. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya tidak gemuk. Wala bil mukaltham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orangnya bulat. Ya, tapi apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kana fi wajhihi tadwir. Beliau itu oval, ya, muka beliau. Ya, lalu abyadu musyrab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu putih yang kemerah-merahan. Ya. Kemudian ad'aju al-ainain. Ya. Mata beliau itu sangat hitam. Ya, bagian mata yang hitam itu sangat hitam sekali. Ini menunjukkan ya, betapa indahnya matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahdabu al-ashfar. Ya, bulu mata beliau panjang. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata hitamnya sangat hitam, bagian matanya yang hitam itu hitam. Ya, bukan biru atau seperti etnis tertentu yang lainnya, tetapi beliau itu hitam, ya, bagian matanya itu. Kemudian bulu mata beliau itu panjang, ya. Kemudian jalilul musyas wal katat, ya, tulang belikat beliau itu besar, ya. Sendi-sendi beliau itu besar. Ini menunjukkan lagi-lagi kuatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya kita sudah sebutkan ba'ida ma bainal mankibain. Ya, pundak beliau itu lebar. Beliau orangnya kekar. Jadi tidak benar ya kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah itu kakek-kakek tua, jenggotnya putih, rambutnya semuanya putih, ya, pakai tongkat. Nah, ini tidak seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah orangnya itu kekar, ya. Kemudian pundaknya itu lebar, telapak tangan, kepalanya itu besar yang proporsional, bukan orang yang gemuk, ya. Dan juga sebelumnya kita sudah membahas bahwa ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak. Kalau dikumpul uban yang ada di kepala, di rambut, dan apa yang ada di jenggot beliau itu tidak sampai 20 helai. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, idza masya taqalla'a, ya, kalau beliau berjalan, ya, beliau seperti orang yang berjalan dari tempat yang tinggi. Ya. Wa idza iltafata ma'an, kalau beliau menoleh, ya, maka beliau menolehkan seluruh badan beliau. Ya, bukan cuma muka beliau saja yang diputar, ditolehkan, akan tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada orang lain. Di antara keluhuran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau menoleh, maka beliau juga menolehkan badannya. Jadi beliau memutar seluruh badannya, menolehkan badannya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang beliau temani bicara. Ya, bukan menolehkan kepala saja, ya, tapi beliau memutar seluruh badannya sebagai wujud, ya, penghormatan beliau, apresiasi beliau, ya, pada orang yang beliau temani bicara, ya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara pundak beliau, ya, di tengah relatif ke kiri sedikit, itu ada tanda kenabian, stempel kenabian, tanda kenabian.
yang nanti ada bab khusus yang membahas tentang hal ini. Iya. Yang mana ini tanda khusus bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini seorang nabi. Ya, dan nanti Sayyiduna Salman Al-Farisi setelah ia berpetualang ya ke dunia, berpindah-pindah tempat belajar, ya, yang mana gurunya yang terakhir berpesan untuk mencari nabi penutup para nabi. Yang salah satu ciri-ciri yang disebutkan oleh gurunya, ya dari 3 yang ada, yang pertama tidak memakan sedekah, yang kedua ia menerima dan memakan hadiah, dan yang ketiga di antara pundaknya itu ada tanda kenabian. Maka saat Salman sudah berputar-putar dan pada akhirnya sampai di Madinah, ketemu ia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu mulailah Salman ini memverifikasi apa yang sudah ia pelajari. Ia datang membawakan sedekah kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak memakan dan menyerahkan kepada sahabatnya, mempersilahkan kepada sahabatnya untuk memakan hadiah tersebut. Lalu keesokan harinya Salman datang memberi hadiah, lalu Rasulullah menerima hadiah tersebut, makan bersama dengan sahabatnya. Sisa khatam nubuwah ini, tanda kenabian yang ada di pundak beliau, ya Salman putar-putar, dan ternyata Rasulullah yang paham sendiri bahwa ada yang ingin dilihat oleh orang ini. Maka Rasulullah yang menyingkap kemudian pakaiannya dan memperlihatkan kepada Salman Al-Farisi. Saat itulah kemudian Salman bersyahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang dikatakan oleh Ali, bahwa di antara kedua pundak beliau ada tanda kenabian, khatamun nubuwah. Ya, wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutupnya para nabi. Ya, dan ini sejalan dengan hadis-hadis yang beliau sampaikan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, ini diantara akidah kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajwadun nasi sadra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lapang dadanya, ya, paling baik orangnya. Dan itu terlihat dari bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-afu indal maqdirah, mampu memaafkan orang lain di saat mampu untuk membalas. Terlihat pada Fathu Makkah, kemudian pada saat beliau pulang dari dakwah di Taif, ya, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Di saat beliau mampu untuk membalas, diberikan kesempatan untuk membalas, ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memaafkan. Idhabu antum tulaqo, pergilah kalian, bubar kembali ke rumah masing-masing. Kalian semua sudah dimaafkan, kalian sudah dilepaskan. Ya, padahal beliau, ya, kalau ingin baperan, ingin mengingat bagaimana tersiksanya dulu awal-awal dakwah di Mekah, itu kesempatan untuk balas dendam. Ya, tetapi ternyata Rasulullah bukan orang baperan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya orang yang lapang dada. Ya, ajwadun nasi sadra, orang yang sangat lapang dadanya. Kemudian wa asdaqun nasi lahjah, beliau adalah orang yang paling jujur perkataannya. Dan ini sudah nampak bahkan sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kejujurannya, sifat amanahnya sudah diakui oleh orang-orang Quraisy. Al-Amin, orang yang sangat amanah, orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat jujur di tengah kaumnya bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Wa alyanuhum arikah, beliau orang yang sangat lembut dalam bergaul. Ya, sangat lembut dalam bergaul. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum watak dasar manusia itu sama. Senang orang lain memperlakukannya dengan baik. Ya, di antara kita, ya, semuanya tidak ada yang senang kalau orang-orang itu berkata kasar kepada kita. Ya, tidak ada orang itu senang untuk dihina, maka begitu juga orang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip hidup yang sangat sederhana, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita senang agar orang berkata lembut kepada kita dengan penuh kesopanan, maka begitu juga orang lain, pemirsa sekalian. Orang lain pun senang kalau kita berkata lembut padanya dan penuh dengan kesopanan. Dan ini adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alyanuhum arikah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
sangat lembut dalam pergaulan. Wa akramuhum isyrah, dan paling mulia dalam berinteraksi. Paling mulia dalam berinteraksi. Man ra'ahu badihatan haba. Siapa yang pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan langsung merasakan bagaimana berwibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa berwibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Dan siapa yang semakin mengenal, semakin berinteraksi dengan Rasulullah, maka ia justru akan semakin cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membedakan jamaah sekalian dengan orang pada umumnya. Orang pada umumnya itu biasa dikagumi di awal-awal, tetapi setelah berinteraksi, setelah kita masuk dalam kehidupannya terlalu jauh, maka sedikit demi sedikit aibnya itu tersingkap. Akhirnya cinta kita pun semakin berkurang, pemirsa sekalian. Awalnya mungkin kita kagum, ya Masya Allah, Tabarakallah. Tapi setelah kita sering-sering berinteraksi, sering nongkrong mungkin, akhirnya sedikit demi sedikit aibnya itu kelihatan. Oh ternyata ya seperti ini. Tapi beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ali bin Abi Thalib. Semakin orang itu hidup bersama dengan Rasulullah, masuk dalam kehidupan Rasulullah, mengenal dan mengetahui Rasulullah, maka orang itu akan semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaqulu na'ituhu. Orang kalau ingin menyimpulkan, menggambarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan sampai pada kesimpulan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat orang yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya dan sesudahnya. Itulah kesimpulannya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang semisal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking gagah dan indahnya fisik beliau alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kelak, iya, karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di masa yang berbeda dengan masanya Rasulullah, hidup di tempat yang sangat jauh dengan kampungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kelak kita di surganya dan bisa menatap langsung, melihat langsung bagaimana indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana berwibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tatkala kita semakin kita sering memandangnya, sering bergaul dengannya, semakin orang itu akan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang sahabat pernah ditanya, gambarkan kami tentang keindahan surga. Maka sahabat ini mengatakan, cukuplah surga itu dikatakan indah karena di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kelak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup dengan beliau di surganya kelak insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya ya masih ada penjelasan seputar bagaimana fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita banyak-banyak mengirimkan salawat dan salam kepada beliau, karena kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, orang yang paling dekat denganku nanti di hari akhirat adalah yang paling banyak mengirimkan salawat kepadaku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.